Oke, kembali lagi bersama dengan saya di kelas Web Programmer Basic pertemuan 13. Nah, kali ini kita akan belajar membuat sebuah halaman yang responsif. Contohnya itu seperti ini. Di sini ada sebuah halaman, bentuknya seperti ini. Ketika kita kecilin layarnya, bentuknya jadi seperti ini. Langsung saja kita buka Sampipi kita. Kontrolnya, kemudian kita tekan start di sini, lalu exit. Kita buka folder C, Sampipi, htdocs. Kita buat nama project kita pertemuan 13 halaman responsif. Nah, kalau kita buka dari localhost pertemuan 13 halaman responsif, dia masih kosong ya, karena kita belum buat ininya, belum buat indeks di sini. Pertama kita memulai dari membuat menu yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita buat dulu menunya. Di pertemuan 12 kita sudah pernah membuat menu yang responsif, kita copy saja, kita taruh ke sini. Nah, kalau kita refresh seperti ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, pertama itu kita ubah dulu titelnya ya, menu responsif ini. Kita ubah menjadi menjadi halaman responsif. Dari indeks ini kita open with notepad. Terus titelnya kita ubah jadi halaman responsif. Kita refresh. Nah, jadi dia. Nah, selanjutnya kita dulu mau ambil gambar-gambar ini ya, logo, gambar, dan logo-logo ini. Nanti akan saya sediakan di linknya itu di deskripsi video ini. Nanti boleh di-download. Ini gambar-gambarnya, nanti ada folder img. Saya taruh di C, Sampipi, htdocs, pertemuan 13. Pastekan ke sini. Oke, di sini kita punya beberapa gambar ya teman-teman. Pertama kita mau ngebuat dulu ininya ini. Di sini kan dia ini ada kayak mana aku bilang ya. Di sini kan dia masih sampai sini aja panjang apanya ini kotak menunya ini. Di sini masih putih, kita mau buat di sini ada garis warna yang sama dengan menu ini. Sama seperti ini. Jadi kita buat dulu di sini yang namanya container menu, div dengan kelas container menu. Di sini jangan lupa ditutup. Ini kita kasih spasi aja satu biar rapi. Kita simpan, kita refresh. Nah, di sini belum kelihatan dia ya. Selanjutnya kita buka dulu CSS-nya. Ini kan ya untuk versi 767 pixel. Kita buka yang versi 768 ke atas. Nah, kita kasih di sini dia codingannya titik container menu. Penulisannya harus sama ya dengan yang ini. Harus benar-benar sama. Oke. Kemudian kita kasih background colornya sama dengan menu. Kita simpan dan kita refresh. Nah, di sini dia belum kelihatan ya teman-teman. Kenapa demikian? Sebenarnya dia sudah ada, cuman dia nggak kelihatan karena posisi semenu ini absolut. Kalau kita ganti relatif, dia baru kelihatan. Kita refresh lagi. Ini belum terganti ya. Kita ganti langsung dari codingannya.
Ini position ini absolute, kita dijadikan relatif. Oke, dia sudah jadi ya teman-teman. Jadi ya sudah mirip. Kemudian kita taruh di sini position fixed. Misalnya gini, fungsinya itu supaya dia tetap nge-scroll, tidak terscroll gitu maksudnya. Misalnya kita kasih dulu di sini BR baris baru. Kita buat dulu dia banyak seperti ini. Jangan lupa disimpan ya teman-teman. Nah, kalau kita scroll gini dia akan ketinggalan ke atas nih. Dia akan meninggalkan menu. Jadi biar dia tidak meninggalkan posisinya, kita kasih dia position fixed. Kemudian kita simpan dan kita refresh. Nah, cuman kendalanya dia jadi ini ya teman-teman. Dia jadi ini dia jadi lebarnya itu jadi berantakan, jadi pendek. Kita kasih width 100%. Lalu kita simpan dan kita refresh. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu teman-teman, kita mau taruh gambar yang ini. Nah, gambar yang itu dia gambarnya yang ini ya, yang logo ini. Jadi kita hapus dulu yang ini, BR ini kita hapus, kita simpan. Nah, kemudian kita taruh image di sini, berarti lokasinya itu yang di sini, di atas UL. Kita kasih MG dengan kelas logo menu. Kok pakai div ini nggak ada tutup div ya, saya salah. Nah, oke. Terus kita buat src nya, source nya, lokasi index HTML itu kan yang ini. Dia mau mengakses folder img, makanya kita tulis di sini img. Kemudian dia mau ngambil file yang ini, logo.png. Makanya kita tulis di sini logo.png. Sekali lagi, ini extensionnya harus kelihatan ya teman-teman. Jadi untuk membuatnya kelihatan dari sini, centang ini dihilangin, kemudian oke. Kita refresh. Nah, ini kebesaran dia teman-teman ya. Kebesaran, makanya kita gunakan di sini kelas logo menu supaya kita bisa setting ininya. Setting ukurannya. Height-nya kita buat 30 pixel dulu. Kita refresh. Nah, ini karena dia dia memakan satu baris penuh. Kita kasih dia float left supaya dia bisa berdampingan dengan yang lainnya. Kemudian kita refresh. Nah, dia sudah berdampingan ya dengan yang lainnya. Cuman masalah di ukuran aja, kita perbesar lagi, mungkin dia 50 pixel. Oke, kira-kira 50 pixel ya ukurannya teman-teman. Selanjutnya kita pertimbangkan untuk versi ininya, versi kecilnya. Jadi kita taruh di ini versi ini, kita copy yang ini logo menu, kita taruhnya itu di versi layar kecilnya. Jadi di sini kita buat displaynya non. Jadi dia ketika layarnya kecil dia menghilang menunya ini, logo menunya ini.
Ini dia ada, di sini dia menghilang. Oke, sudah jadi. Oke, selanjutnya teman-teman, kita mau pasang ini banner. Kita gunakan di sini saja, div dengan kelasnya banner. Nah, selanjutnya itu untuk banner ini kita taruh di sini aja, di luar ini. Kenapa sih kita taruh di sini? Karena dia ini bukan bagian dari menu. Sebenarnya untuk settingan ini yang pakai kayak gini itu kita fokuskan saja untuk menu ya. Jadi banner ini kita taruh di luar dari ini, luar dari media only screen. Kita buat width hanya 100%. Hey, JHT nya coba 800 pixel dulu. Oh, atau auto aja kali ya. Tapi lihat dulu deh bagusnya gimana. Oh, belum kelihatan ya karena backgroundnya belum ada. Background color. Oh, kepanjangan. 400 pixel. Kependekan 500 pixel. Nah, kira-kira 500 pixel ya teman-teman. Ini aku hilangin background colornya. Kita gunakan background image. Kita cari URL-nya. Nah, lokasi menu CSS ini kan di dalam ini, dalam folder style. Berarti dia keluar dulu satu folder. Terus dia memasuki folder img. Kemudian dia mengakses file banner.png. Kita simpan dan kita refresh. Nah, tampilannya masih seperti ini. Dia masih ini ya teman-teman. Dia masih apa gini ya? Apa aku bilang ini ya? Dia masih repeat gitu. Gimana aku bilangnya? Maksudnya dia masih melakukan perulangan lah. Dimana ini tidak cukup tingginya. Jadi dia ngulang lagi dari gambar yang ini ke atas ini. Oke, selanjutnya kita mau rapin dulu. Kita taruh di sini di menunya ini. Codingannya seperti ini. Background repeat, no repeat itu fungsinya supaya dia tidak melakukan perulangan. Ini kan ada perulangan, dia ulangin gambarnya. Jadi dia tidak melakukan perulangan. Tetapi tetap aja ini masih ada bagian si apa di sini? Bagian si bannernya. Nah, bannernya kan sampai sini tuh. Kalau saya sorot gini, bannernya sampai sini, cuman dia putih. Dia jadi putih gini. Kita nggak mau seperti itu. Kita tambahin apanya? Background position ini dia untuk ini, menentukan posisi dari backgroundnya. Jadi koordinatnya gitu, jadi lebih. Tapi background position 00 aja deh kita buat coba. Jadi dia dari titik 0 ke titik 0, jadi dia kayak gini. Tapi jadi jelek ya. Coba 50 berapa tadi ya? 20 deh. Kita hilangin dulu deh background positionnya, nggak usah. Yang lain dulu. Nah, yang paling penting itu adalah background size. Kita buat dia cover. Jadi dia cover ini jadi dia otomatis memenuhkan halaman itu ya, sesuai dengan ukuran dari kotak div-nya itu. Yang paling penting sih itu di ininya sih, covernya. Sedangkan background color ini black, kita buat gini. Fungsinya adalah ketika
halaman ini di load dan gambarnya itu belum terbaca, sementara sementara tampilannya itu berwarna hitam. Tujuannya untuk seperti itu. Jadi nggak putih gitu dia. Ketika gambarnya belum terbaca, belum terload, dia tampilannya warna hitam biar cantik gitu. Oke, ini sudah seperti ini. Cuman ketika kita browse gini jelek ya, terlalu tinggi ya. Jadi kita mau menyesuaikan ketika dia menunya halamannya kecil, kita mau ganti ukuran ininya, bannernya. Ini kan ketika halamannya kecil di sini berarti. Kita ganti tingginya. Coba menjadi 200 pixel. Kita simpan dan kita refresh. Kekecilannya 200 ya. Coba 300. Kita simpan. Kurang ya. Oke, di sini kita gunakan background position deh. Karena ini ketutup ya logonya, kita nggak mau ketutup ininya, tulisannya ini. Kayaknya udah nggak bisa lagi deh, segitu doang deh kayaknya. Memang segitu bisanya karena ininya memang ini backgroundnya memang kecil ya, gambarnya memang kecil, jadi dia terbatas, paling ukurannya segitu doang, nggak bisa diinin lagi. Coba 10 aja nih. Kok save biasa. Yaudah deh, paling segitu dia karena memang gambarannya kecil, gambar image-nya ini dia nggak begitu ini. Nggak begitu tinggi dia. Tapi kalau kita kecilin ini bisa aja sih, biar kita kecilin jadi 250. Bisa aja. Itu tergantung selera lah, gimana teman-teman rasa lebih cantik. Oke. Selanjutnya itu kita mau membuat ini tentang kami dan visi misi. Oke, berarti kita di sini menggunakan sebuah CSS grid ya teman-teman. Jadi di sini kita buat div class. Pertama yang kita buat adalah kontainernya dulu. Kenapa begitu? Karena dia ada batasnya sih sampai sini nih. Sampai sini. Tapi bisa juga sih langsung, nggak usah pakai kontainer, langsung aja kita buat nama kelasnya adalah konten deh. Nama kelasnya kita buat konten. Sementara kita buat isi teksnya seperti ini dulu. Nah, selanjutnya kita mau buat dia ini dimulai dari sini, sejajar dia. Kan sejajar. Jadi kita tiru aja yang ini dari menu utama ini, settingannya seperti apa.
Ini dia. Kita tiru aja, kita taruh di sini aja. Kita ganti namanya, jangan menu. Kita ganti namanya menjadi konten. Ini jangan lupa disimpan-simpan ya teman-teman. Setiap kali kita melakukan perubahan jangan lupa disimpan. Dan kita refresh dulu. Nah, dia udah ke tengah ya teman-teman. Jadi dia udah sejajar dengan yang ini. Oke, sebenarnya mereka sejajar ya. Cuman nggak kelihatan aja. Nah, sampai sini kalau mungkin teman-teman bisa perhatikan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia sejajar. Ini ada garis-garis nanti muncul di sini ketika saya sorot. Nah, sejajar ya. Oke, ini kembalikan lagi. Kemudian kita hilangin dulu backgroundnya. Backgroundnya jangan warna seperti itu. Kita netralkan aja backgroundnya, jadi nggak punya background warna. Kita buat lagi. Jadi di sini ada dua kotak ya, satu kotak kiri, satu kotak kanan. Jadi kita ginikan div class kotak kiri. Kemudian satu lagi kotak kanan. Kita taruh dulu sini kiri. Kemudian kita taruh di sini kanan. Kalau kita refresh, bukan yang ini. Kalau kita refresh dia jadi kayak gini ya. Kita mau dia berdampingan kiri dan kanan. Caranya itu pertama kita ubah dulu yang ini. Yang konten ini kita buat displaynya menjadi grid. Kita di sini. Konten ya. Iya, konten. Display grid. Terus dia grid template columns. Jadi dia jadi dia di sini kita tentukan ukuran gridnya itu. Jadi dia itu kita mau buat 2 kolom. Jadi di sini kita buat 2 kolom, di sini 2 frame, di sini 1 frame. Maksudnya adalah 2:1. Ukuran ini lebih panjang daripada ukuran yang ini. Itu tujuannya kita buat seperti ini. Jangan lupa kembali kita save lagi. Kemudian kita refresh. Nah, dia udah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau kita misalnya buat di sini konten, terus di sini kita buat di dalam konten ada kotak kiri. Nah, kotak kiri ini kita buat ininya, stylenya. Kita buat dulu backgroundnya red. Sedangkan kotak kanan kita buat backgroundnya blue. Kita simpan dan kita refresh halamannya. Dia bakalan jadi seperti ini. Nggak ada jarak gitu. Kita maunya ada jarak ya. Jadi caranya itu sama seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita kasih gap. Gapnya kita buat 20 pixel. Kemudian kita simpan, kita refresh. Jadi ada jarak ya dia teman-teman. Oke.
Selanjutnya kita hilangin dulu backgroundnya lagi. Biarin aja dulu ya, tidak berubah background. Selanjutnya adalah kita kasih dulu ini background, ini kan ada nih background luar lah aku sebut dia. Kita kasih di body aja tuh backgroundnya. Jadi kita kasih di sini body background color, kita simpan, kita refresh. Yang ini kita refresh, salah refresh saya. Jadi dia ada warna seperti ini. Kemudian kita kasih margin top di sini. Dari sini ke sini kan ada margin top. Margin top 20 pixel aja kita buat. Jadi di sini dia margin top 20 pixel. Kita simpan, kita refresh. Lagi-lagi salah refresh ya. Jadi ada marginnya. Oke. Kemudian kita buat di sini div dengan nama div class title. Nah, kok title di sini div nih. Nah, title ini isinya adalah tentang kami. Jadi seperti ini. Kemudian di title yang kedua isinya adalah visi dan misi. Kita simpan. Kalau kita refresh dia belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Kita buat desainnya. Kali ini kita menggunakan ini aja. Kita menggunakan tag ini aja. Konten dan title. Kita nggak usah menggunakan kotak kiri dan kotak kanan. Kenapa? Biar kita hanya perlu sekali setting aja. Jadi konten dan title. Jadi kedua ini otomatis kena nanti settingannya. Kalau kita menggunakan kotak kiri, nanti settingannya di sini tidak akan kena. Karena ini adalah kotak kanan. Jadi itu biar dua-duanya kena, ini kena, kita gunakan konten dan title. Background. Aku ambil dulu warnanya. Oke, udah dapat warnanya. Dan warna teksnya warna putih. Kita simpan dan kita refresh. Nah, dia masih kurang warnanya. Salah ambil warna kayaknya saya. Salah ambil warna deh. Aku ambil dari sini aja deh. Ini sama warna mungkin mereka. Sama warna. Kok di color? Bukan di colornya, di backgroundnya, cu. Di backgroundnya ditaruh. Oke, dia udah di background warna itu ya. Selanjutnya adalah kita kasih ininya dulu, teks elegannya. Kita buat teksnya itu ke tengah. Ini. Jadi dia ke tengah, kemudian kita kasih padding ya, padding top and padding button 55 pixel aja.
Kita simpan dan kita refresh. Oke, kira-kira seperti ini. Kita samakan aja ya penggunaan font family-nya, menggunakan teks Acme aja kita gunakan ya. Jadi di konten ini aku kasih dia font family-nya Acme semua. Nah, jadi lebih cantik. Oke, selanjutnya kita kasih yang ini kontennya. Jadi namanya kita buat adalah div dengan kelas isi. Ini aku kopikan aja. Kemudian aku simpan dulu, kita simpan dulu dan kita refresh. Nah, jadi masih seperti ini dia ya. Dia ngebold ya. Oh iya, Acme kayak ngebold ini. Oh enggak. Oke. Kita buat dulu isinya ini, settingan untuk isinya. Konten kotak kiri, dia konten kotak kiri isi. Langsung aja konten isi ya. Biar dia sekaligus kena dua-duanya. Background, color, white, color. Oh, ini nggak usah lagi karena memang warnanya udah hitam. Oke. Dia ngebold gini karena memang bawaan dari si Acme ini ya teman-teman. Acme ini bawaan teksnya ngebold gitu. Jadi kita nggak usah menggunakan Acme deh di situ. Jelek. Jadi Acme-nya kita taruh di sini aja di title. Biar ini nggak kena Acme. Oke. Selanjutnya kita kasih padding nih 20 pixel di isi ini. Jadi ini kemudian kita kasih di sini, dia kan ngebold di sini di nama perusahaan. Kita kasih B aja bisa di sini. B. Terus di sini tetap B. Dan kita simpan dan kita refresh. Nah, dia sudah ngebold. Tinggal di visi misi nih. Ini aku copy aja langsung. Nah, ini visi misi. Div class isi. Nah, di sini ada BR 2 kali. BR-nya aku taruh di sini aja biar rapi. Kemudian simpan dan refresh. Yang ini di refresh. Lagi salah gua. Oke. Selanjutnya ini di boldkan di bagian visi. Di misi juga ya, kita boldkan. Kemudian kita simpan lagi. Kita refresh. Nah, dia udah ngebold. Kemudian di sini ada garis ya. Garis itu dia menggunakan HR. Kira-kira itu di sini.
Tapi di sini kita setting dulu HR-nya ini supaya dia warnanya jangan hitam. Jadi dia konten isi HR. Karena si HR ini berada di dalam div isi dan div konten. Makanya alamatnya seperti ini. Color silver dulu kita coba warnanya. Biar warnanya itu smooth, nggak mencolok. Oke, ya, tapi aku mau warnanya kayak gini sih. Klarifikasi. Aku perbesar dulu ya ini. Biar aku bisa ambil gambar ininya. Gambar HR yang ini. Susah nih dapetinnya. Susah nih. Aku inspect elemen aja deh. Mana dia HR? Ini HR backgroundnya. Ini backgroundnya ini border ya. Oh, border dia 0, border topnya 1 pixel. Oh gitu dia. Border 0 pixel, kemudian border topnya dia 1 pixel. Jadi gitu dia settingannya teman-teman. Kita coba dulu apakah berhasil. Nah, selanjutnya kita kasih margin ya, biar ada jarak ke atas dan jarak ke bawah. Kita marginnya 20 pixel, kita buat margin top 20 pixel, margin bottom 20 pixel. Kemudian kita simpan dan kita refresh. Oke, sudah ada jarak. Kemudian terakhir itu ada moto di sini. Kita kopikan saja. Lokasinya itu di bawah si HR. Ini ada BR kita taruh di sini. Dan di sini kita biar dibuat dia bold. Kita simpan dan kita refresh. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Cuman tinggi mereka ini nggak sama. Jadi sebentar ya. Ini dia ini ya nanggung banget dia. Kita mau kasih margin button dulu untuk apa ini konten. Tadi kan kita cuman kasih margin top 20 pixel. Sekarang kita kasih margin bottom supaya dia ada jaraknya ke bawah. Karena dia ngejepit gitu di sini. Enak ditengok. Nah, di sini kalau teman-teman perhatiin dia ukuran tingginya tidak sama. Jadi kita bisa buat sama dengan menggunakan yang ini. Di konten isi ini min height misalnya kita buat dulu 100 pixel 300 400 aja dulu deh langsung, jadi enak. Oke, baru kita kurang-kurangin 300 jadi biar rapi gitu teman-teman. Kemudian 280 dulu kita coba. Oke, 290 kalau gitu. Oke, jadi 290 min height-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat lash yang ini. Untuk yang ini kita perlu kontainer ya. Jadi setiap kali dia punya ujung ke sini, kita pakai kontainer. Oke, ini kita copy aja.
cuman kita ganti dia jangan penuh kontainer, apalah namanya ya, apalah kita buat less aja lah, kita buat ya, nggak tahu artinya less, pokoknya less aja lah, ini bebas namanya mau apa. Nah, kita gunakan dulu yang ini, kita set min height nya dulu, ini kita hapus saja karena kita tidak pakai. Min height 300 pixel aja dulu, width hanya 100%, background colornya ini aku ambil dulu backgroundnya. Ini agak susah ngambil gambarnya, backgroundnya ya, kadang aku pakai inspect elemen aja biar cepet. Ini langsung dapat. Oke, kita ketika di save, nah jadi seperti ini dia, ketinggian ya 300 itu ketinggian, coba 100. Oke, height-nya nggak usah dulu deh kita buat, jadi dia nanti itu height-nya tuh menyesuaikan berdasarkan kontennya aja. Jadi dia nggak nampak karena kita belum taruh height-nya. Yang perlu kita perhatikan dulu yang ini kan untuk kotak kiri dan kotak kanan ini, ketika kita kecilin dia bentuknya jadi seperti ini, jadi menjepit gini. Kita mau dia ketika dikecilin dia seperti ini, dia jadi ke bawah. Jadi kita ubah dulu di sini, di konten ini, mana konten? Nah, konten ini tadi kita ubah yang ininya, grid template columns-nya. Jadi ketika menunya dikecilin, nah ini ya, ketika menu dikecilin, kita taruh codingannya di sini, di bawah keyframe saja deh. Grid template columns, kita buat dia 1 fr, jadi dia hanya satu kolom aja. Jadi ketika kita kecilin gini dia ke bawah ya teman-teman, jadi cantik. Oke. Terakhir selanjutnya kita buat untuk clash yang ini. Kita buat settingan untuk lash. Container lash. Nah, kita copy yang dari yang ini, tulis konten. Kenapa kita copy dari situ? Supaya kita bisa menyesuaikan ininya aja, dia itu agar dia ke tengah gini. Sebenarnya yang dia perlukan itu adalah yang ini, max width, min height, position, margin left. Nah, sampai sini aja yang dia perlukan. Jadi fungsi dari ini adalah untuk ngebuat dia ke tengah gini, dari ujung sini sampai ujung sebelah sini dia. Itu tujuan dari yang ini. Max height adalah dia ngasih maksimal lebarnya, ini minimal tinggi, ini positionnya relatif. Margin left ini dia untuk ngebuat dia ke tengah secara horizontal, jadi dia untuk ke tengah gini. Oke, kita simpan dan kita refresh. Nah, kita buat dulu teks biar kelihatan. Nah, dia udah di sini ya teman-teman. Min height-nya kita hilangin aja. Oke, kita buat colornya putih.
Selanjutnya kita kopikan yang ini. Taruh di sini. Selanjutnya kita kasih font size-nya. $20 pixel. Oke, kita buat dulu padding top and button. Bottom simpan dan kita refresh. Nah, kita perbesar lebih lagi 30 pixel. Kemudian kita pertebal font WGHT bold, simpan dan refresh. Oh, kebesaran 30, 25 deh, 25. Biar dia goyang 25 dulu sekali-sekali. Simpan, refresh. Kebesaran juga ya, 23 lah, 23. Refresh 23, kira-kira 21 lah. Terus kita buat nanti dia itu italic ya. Ini kan dia italic ya. Jadi kita bisa buat di sini font style. Aku agak lupa nih. Oke, bener. Font style italic. Selanjutnya di sini ada hubungi kami. Itu dia button, berupa button. Di sini dia ada A-nya, ada href-nya gitu deh. Jadi itu sebenarnya ketika diklik ini dia mengarahkan ke sebuah halaman. Jadi makanya kita taruh di sini ada href. Aku kasih pagar aja dulu. Nanti bisa diganti sesuai dengan link yang teman-teman mau. Sementara kita ini dulu, kita setting dulu ininya. Stylenya, container, lash, dan button. Karena kan di sini dia di dalam lash, container lash, di dalam lash, dan di sini dia ada button. Di dalam A juga sih sebenarnya. Jadi kita bisa gunakan A di sini. Oke, background, color. Ini backgroundnya sama. Nah, jadinya seperti ini. Kita hilangin dulu ininya, bordernya. Border 0 pixel. Jadi hilang bordernya. Baru kita buat bordernya 1 pixel. Solid white. Ini kita hapus saja, simpan, refresh. Jadi seperti ini, kita mau niru yang seperti ini. Oke, colornya, warna color ini kita buat warna teksnya jadi warna putih. Dia udah putih, kemudian kita kasih padding 10 pixel. Kita simpan,
Kita refresh. Nah, udah 10 pixel, 5 pixel deh kayaknya. Kemudian kita kasih font size-nya 20 pixel. Nah, kira-kira seperti ini. Dia nggak sampai 20, 18 kan. Oke, kira-kira seperti inilah teman-teman. Selanjutnya kita kasih yang ini ya, kita buat ini daftar klien ya. Oke, kita buat dulu ini margin button yang ini. Slash ini margin buttonnya 20 pixel. Oke, jadi setiap kali kita menyelesaikan satu part, kita perhatikan versi ininya, versi layar kecilnya. Nah, di sini kan dia ada jelek gitu, dia nggak rata ke sini. Jadi jangan lupa kita taruh padding left dan padding right 20 pixel. Kita taruhnya di lashnya. Oke, jadi kalau gini dia, nah kita kasih paddingnya di lash yang ini. Di sini kita kasih padding. Ini dia paddingnya left and right 20-20. Tujuannya itu supaya ketika layarnya pun kecil, dia ada paddingnya kiri dan kanan. Seperti ini. Oke, sudah cantik ya teman-teman. Sampai sini sudah cantik. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, client. Jadi kita buat nama div-nya div class. Sekali lagi kita perhatikan dulu, dia sampai ujung kiri ini penuh ya, ada putih gini, berarti dia menggunakan container. Div class container client, terus div class client. Kita buat teks di sini, client, simpan, kita refresh. Oke, selanjutnya kita mau buat warna putih yang ini, berarti itu untuk di sini kita taruh container client. Kita kopikan dari yang ini aja, dari slash, jadi kita nggak usah repot-repot. Jadi widthnya 100%, background colornya ini kita ganti jadi warna putih, margin button 20. Jadi ketika kita ginikan dia jadi seperti ini. Cuman si klien ini belum ini ya, serata dengan ini, dengan ini atasannya. Jadi kita buat lagi di sini container client titik client. Jadi kita itu mau buat style untuk yang ini, container client, di dalamnya ada client. Jadi kita buat style untuk yang ini, div class client ini. Kita kopikan lagi yang ini, yang kita perlu aja. Nah, sebenarnya kita perlu sampai sini aja. Maksud ini adalah maksimal lebarnya 1200 pixel. Itu supaya dia itu ini, ukurannya ini dari sini ke sini 1200 pixel. Jadi position relatif, margin left auto. Ya, kalau untuk ini dia supaya dia berada ke tengah. Nanti kalau nggak ke tengah dia dimulai dari ujung sebelah sini. Ini sama seperti ini. Kita mau dia mulai dari sini. Makanya kita menggunakan yang ini. Margin left, margin right, left dan right. Yang ini. Kita simpan. Kita refresh. Nah, dia udah mulai dari sini ya. Oke. Di sini klien tetap. Kita kasih padding ya, padding aja 20 pixel, 10 pixel ya. Padding top and button biar lebih cantik.
Tapi left dan right juga ya teman-teman. Langsung aja deh biar kelihatan. Kalau kita kecilin gini dia kan sama seperti tadi, dia jadi ini. Kita gunakan aja lagi di sini left and right. Jadi ada padding dari kirinya. Berapa pixel? Left and right-nya 20 dong. 20 aja deh semua biar apa? Pukul rata lah. Biar rapi. Jadi dia dari sini. Sebenarnya ini kita bisa singkatkan dengan menggunakan ini kan keempat sisi, bisa langsung kita gunakan seperti ini. Kalau ukuran keempat paddingnya itu sama, kita langsung aja buat padding 20 pixel. Oke, selanjutnya kita kasih di sini B untuk bold. Oh, dia nggak bold ya. Dia nggak bold. Kita kasih di sini span aja. Span dengan kelas judul. Tutup span di sini. Di sini kita refresh. Kemudian kita atur stylenya. Span titik judul. Kenapa penulisannya seperti ini? Karena dia adalah text span dan langsung memiliki kelas judul. Dia adalah text span dan dia langsung memiliki kelas judul. Jadi kalau dia di apa yang sama, dia disatuin aja. Font size 15 pixel. Oh, 20 deng. Malah jadi kecil. Oke, selanjutnya kita mau membuat yang ini. Membuat klien-klien yang ini. Nah, caranya itu adalah kita ini setting dulu sebuah div di sini. Kita pahamin dulu ya bentuknya, ukurannya. Jadi ukurannya itu tidak sama ya. Ini ukuran kesini segini, sedangkan ini kesini itu segini. Berarti ukuran lebarnya itu tidak menjadi penentu. Yang menjadi penentu itu adalah tingginya. Tingginya harus sama rata. Oke, selanjutnya itu kita mau buat ininya div di sini dengan kelas logo klien. Kita simpan dulu. Di sini ada beberapa klien ya. Pertama CV Neutral Service. Kita kopikan. Taruh di sini. Kemudian klien kedua itu ada SCT Misi William Carey. Copy di sini. Pastekan. Kemudian simpan. Kita refresh. Nah, dia jadinya seperti ini.
kita mau dia agak dia ini berderet ke kanan ya. Jadi kita gunakan di sini container client, kemudian di dalam client, kemudian di dalam logo client. Kita buat float left, tujuannya itu supaya dia berderet ke kanan. Kita simpan. Nah, dia berderet ke kanan. Sebenarnya di sini kita juga bisa menggunakan yang ini ya, untuk apa namanya itu ya, yang kita pelajari minggu kemarin maksudnya, yang ini flexbox. Kita bisa menggunakan flexbox, cuman di sini saya lebih memilih menggunakan float left. Oke. Tapi masalahnya si netral surface ini jadi ikut sederet dengan yang lainnya ini. Kita bisa gunakan di sini di judul, karena netral surface apa ini kan klien tetap ini dia di tag judul, di kelas judul. Kita gunakan di sini display block. Nah, apa sih fungsi dari display block itu? Sebenarnya kalau kita tidak gunakan display block ini, posisi display si judul ini adalah inline. Ini posisinya adalah ini dia. Adalah inline. Jadi inline itu maksudnya dia itu enggak 100% lebarnya. Ingat, lebarnya dari sini ke sini doang kan? Saya sorot nih. Nah, ketahuan tuh lebarnya seberapa. Ketika kita kasih bloknya di sini, displaynya di sini blok, ketika kita sorot, nah lebarnya itu full kejadiannya kan. Jadi itu perbedaan blok. Jadi kalau tidak ada blok, dia statusnya itu jadi inline seperti ini. Nah, defaultnya adalah inline. Kenapa inline? Ini untuk span ya. Jadi kalau span itu default displaynya adalah inline, sedangkan untuk default displaynya adalah block, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita refresh lagi, kita kasih display block di sini, kita simpan, open, cancel dulu, simpan, lalu kita refresh. Nah, dia udah ini. Kita kasih deh margin bottom ya, biar ada jarak 10 pixel aja kita kasih. Oke, sudah ada jarak. Kemudian di sini ada ini ya, apa namanya itu, terlalu rapat, kita kasih margin right. Di sini kita margin left aja. Tapi kalau kita menggunakan margin left ini ya jelek nanti ya. Jeleknya itu kalau kita kecilin gini, dia bakal agak ke kanan gini kalau kita pakai margin. Kita ganti aja deh, kita jangan pakai float tapi kita pakai CSS grid. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya gap. Ini kita rombak total nih dari sini. Jadi kita kasih di sini div utamanya adalah kelas container logo client. Jangan lupa kita tutup. Jadi kita mau gunakan di sini CSS grid. Tujuannya itu supaya jaraknya itu bisa kita buat rapi. Ini kita hapus aja. Ini biarin aja yang itu. Nah, dia jadi seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini. Kontainer logo klien. Nah, di sini kita kasih jarak juga nih.
Jadi di sini kita kasih settingan untuk CSS grid-nya. Ini di dalam ini dia kan. Itu kan di dalam kontainer klien. Dalam kontainer klien, di dalam klien juga. Ini sejajar mereka ya. Dia sejajar, span dan div ini sejajar. Simpan, refresh. Nah, sama seperti ngebuat yang ini tadi, kotak kiri dan kotak kanan tadi. Yang ini tadi, di induknya kita kasih dulu display grid. Terus grid template column. Kita mau buat dia itu berapa ya kita buat ya? Berapa kolom ya cocoknya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja deh ya. Jadi repeat. Jadi ya. Jadi kita buat itu repeat. Kita mau buat 6 ini kan, 6 kolom. Jadi kita buat 6 1 fr. Ini maksudnya adalah kita mengetikkan 1 fr sebanyak 6 kali. 1 fr, 1 fr. Tapi kan capek kena kebanyakan. Langsung aja seperti ini. Kita refresh. Sebelum jadi ya. Ini ada S-nya. Grid template pula ya. Template. Saya tulis akunnya. Nah, udah jadi ya teman-teman. Oke, di sini kita perhatikan dulu. Kita kasih dulu gapnya 20 pixel. Lalu kita simpan. Di sini kita refresh. Nah, sudah ada jarak ya teman-teman. Kemudian kita kasih text elegant center. Biar dia itu teks-teksnya itu semuanya ke tengah. Nah, kemudian kita taruh di sini di atasnya logo img src. Itu lokasinya kan di sini. Mana tadi? Di folder img kan. Jadi kita akses img. Kemudian kita ambil dulu yang ini. Netral surface-nya. Ya, netral surface duluan. Kita taruh di sini, lalu kita simpan. Kita refresh. Nah, seperti ini. Cuman dia kita taruh dulu CSS-nya ya. Kita kasih img di sini. Kita buat width-nya 100%. Jadi itu lebarnya full. Nah, dia lebarnya full ya teman-teman. Kemudian di STT William Carey juga kita buat seperti itu. Kita ambil gambar yang ini. Yang ini. Oke, sudah seperti ini. Oh, tapi kendalanya adalah tingginya ya. Tingginya beda ya. Jadi kita ngukurnya itu berdasarkan tinggi aja deh. Ini height aja deh.
Ups. Oh iya, aku baru ingat. 200 pixel. Pixel kita buat. 200, 150. Kurang ya. 130 deh. 120. Kita buat dulu di sini untuk teksnya ini. Kita taruh aja di sini clearboard. Enggak ya, nggak bisa karena dia ini displaynya ini nih. Kasih P aja di sini. Biar dia ke bawah. Jadi dia ke bawah, teman-teman. Height-nya 130 aja. Oke, udah cantik. Selanjutnya kita buat yang bagian footer ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Div class. Sekali lagi kita perhatikan karena dia ada panjang ke sini, jadi dia pakai kontainer ya. Di sini ada dua footernya ya. Satu footer yang ini, satu footer yang ujung sini. Kita mulai dari footer 1 dulu. Jadi nama apanya? Nama kelasnya container footer 1. Di dalamnya ada div class footer 1 namanya, kita buat. Refresh, dia belum kelihatan karena kita belum buat ininya ya, CSS nya. Oh, satu lagi teman-teman, kita lupa nih. Ini ketika kita scroll, dia menunya ini ketimpa ya, ketimpa sama kontennya. Kita bisa gunakan z-index di sini di menu, di kontainer menu. Mana di kontainer menu? Nah, di sini kita buat z-indexnya, kita buat 2. Lalu kita refresh. Jadi dia nggak ketimpa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut buat ini, buat footernya. Kita kopikan yang ini, taruh di sini. Kita kopikan dari yang ini sama, cuman yang membedakan adalah backgroundnya aja nanti. Bukan yang ini ya, di kontainernya, kontainer yang ini. Yang membedakan adalah warna backgroundnya. Warna backgroundnya adalah ini. Ini agak susah nih ngambil gambar kayak gini. Malas sekali aku kayak gini. Mending langsung inspect elemen. Ini warnanya. Background color ini. Simpan, refresh. Oh, belum kelihatan karena tingginya belum ada. Kalau kita kasih tinggi dia kelihatan nih.
soalnya 20 pixel dia kelihatan. Kelihatan kan kalau dikasih tingginya. Ini ada margin button, kita hilangin aja margin buttonnya ini karena dia footer, nggak ada lagi sesuatu di bawahnya. Jadi ini penutup nanti. Oke, kita hilangin dulu hacknya, kita hilangin. Jadi tingginya itu biar berdasarkan ini aja, berdasarkan konten yang di dalamnya. Kemudian yang ini. Oke, kita copy yang ini kontainernya, kontainer yang di dalam kontainer. Seperti biasa, ini tujuannya ini untuk ukuran lebarnya ya, lebar maksimal, posisinya relatif. Ini untuk ngebuat dia ke tengah. Sedangkan ini untuk jaraknya di dalam. Kalau kita refresh, nah seperti ini. Belum muncul apa-apa karena kita belum kasih teks. Kita kasih teks dulu. Di sini teman-teman ada dua ini ya, ada dua apa aku bilang ya? Ada dua ini, ada dua column. Satu column dari sini sampai sini, dua column yang ini untuk logo. Jadi kita gunakan lagi-lagi di sini kita menggunakan yang namanya CSS Grid. Jadi langsung aja kita kasih di sini display grid, display udah benar, terus grid template columns, kita kasih di satu frame. Selanjutnya di sini ukurannya itu berapa pixel lah kira-kira. Coba kita buat 100 pixel aja dulu. Kemudian di sini kita kasih div class kotak kiri. Kemudian di sini ada kotak kanan. Kita simpan dan kita refresh. Nah, oke, dia belum mau. Kemungkinan di sini nggak perlu pakai koma. Oke, udah bisa ya teman-teman. Tapi kayaknya 100 pixel kurang deh, sempit soalnya di sini. Mungkin 200 pixel. Tapi nanti aja deh kita cari tahu ukuran aslinya itu berapa, bisa nanti aja. Kita fokus dulu yang di sini. Kita kasih apanya di sini? Teksnya. Di kotak kiri, ini dia B karena dia tebal. Kita kasih bold. Jangan lupa kita ganti colornya di sini ya. Oh, jadi white. Biar warna teksnya itu warna putih dan jadi kelihatan ya. Soalnya kita tinggal copy paste nih. Kita kasih BR. Terus nomor handphonenya kita ambil. Kita simpan. Kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Kemudian kita mau kasih logo di sini. Jadi kita kasih MG gini. SRC, kita ambil logo yang ini,
Dia di lokasi menu titik menu lokasi indeks titik HTML ini kan yang ini. Dia masuk ke folder img, makanya kita kasih img di sini. Kemudian dia mau ngambil file logo.png, makanya kita ketik di sini logo.png. Kita simpan dan kita refresh. Nah, di ukurannya besar banget tuh ya, makanya kita perlu setting width nya, lebarnya berapa. Langsung aja kita buat di sini. Kita buat di sini kotak kanan, terus img. Karena img ini berada di dalam div kotak kanan, footer 1 dan kontainer footer 1. Kita kasih width hanya 100%. Simpan. Kita refresh. Nah, dia udah jadi. Kita kasih di sini paddingnya 10 pixel. Di kanan aja kita kasih padding. Simpan dan refresh. 100 pixel ini kebesaran berarti dia. Kecilan jadinya. Nah, baru pas kayaknya. Ya, segitulah kira-kira. Ini paddingnya coba kita hilangin aja. Pakai aja deh. Oke, selanjutnya itu kita mau kasih ininya, padding atas dan padding bawahnya. Berarti kita buat di sini paddingnya, di kotak kiri. Kotak kiri ini di dalam kontainer footer dan footer 1. Makanya kita buat seperti ini. Kita buat padding topnya 30 pixel dan padding bottomnya 30 pixel juga. Lalu kita simpan dan kita refresh. Kita perkecil gini. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Jadi dia cantik. Oke, selanjutnya kita mau buat yang terakhir, yaitu les paling bawahnya ini. Jadi kita mau buat yang ini. Kita buat footer 2. Ini nggak usah pakai kontainer karena dia cuman sebaris aja. Dia hanya sebuah garis. Jangan lupa di save selalu setiap kali kita mengubah. Kita hanya kasih width hanya 100%. Height nya 30 pixel. Kemudian background colornya kita ambil dulu warna backgroundnya ya, dari sini ya. Tapi ini agak susah, udah kuduga sih ini agak repot pakai itu. Langsung aja dari sini dia pakai pagar ya. Kemudian kita simpan dan kita refresh. Oh, dia belum kelihatan.
filter 2 width HIGHT 30 pixel, background color. Ini footer 2. Oh, nama kelasnya ya. Ini ada penghubung gini. Oke, dia udah kelihatan ya. Jadi kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya itu teman-teman, kita jangan lupa menambahkan ini di HTML-nya, di indeksnya. Kita tambahkan codingan yang ini. Meta name viewport content with device with initial scale 1.0. Yang ini. Ini penting sekali, kenapa? Supaya bentuk dari responsif ini bisa dibaca oleh handphone. Nanti kalau teman-teman tidak menambahkan codingan yang ini, ketika teman-teman akses melalui handphone, dia bentuknya seperti ini juga. Dia nggak akan berbentuk seperti ini. Jadi penting sekali untuk menambahkan yang ini ya teman-teman. Oke. Kita tambahkan lagi satu lagi yang namanya link rel icon hrefnya. Jadi tujuannya ini kita mau buat icon. Kalau di sini kan ada icon gambar di sini. Jadi kita arahkan dia ke img favicon.png. Dia itu kita taruh di sini. Nah, dia itu mengakses folder img dan mengambil file favicon.png. Nah, sudah muncul ya. Satu hal yang saya ingatkan buat teman-teman bahwa untuk membuat favicon ini, pastikan dia filenya itu ukurannya itu kecil. Di sini ukurannya 2,28 kilobyte punya saya. Pokoknya jangan sampai ratusan kilobyte lah. Kalau bisa hitungan puluhan kilobyte. Kenapa? Karena kalau bila dia itu terlalu besar, nanti favicon-nya ini nggak terbaca, nggak terdetek. Jadi favicon ini harus benar-benar ringan ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya itu teman-teman, satu lagi yang perlu kita tambahkan adalah di sini. Kita perlu tambahkan doctype HTML di sini. Tujuannya apa? Ini adalah salah satu struktur dari HTML. Supaya HTML kita ini, dokumen HTML kita ini bisa kebaca oleh browser yang digunakan untuk mengakses website kita. Ini wajib ya, wajib ada ini. Jadi harus dibuat seperti ini. Oke. Karena ada beberapa browser yang membutuhkan perintah yang ini, doctype HTML ini. Tapi ada beberapa juga yang tidak perlu. Jadi ini kita buat aja supaya semua browser bisa akses gitu. Nah, untuk halaman website kita yang responsif sudah jadi teman-teman. Bentuknya seperti ini. Sederhana, cocok untuk bahan latihan kita. Yang saya minta dari teman-teman adalah tidak perlu menghafal, cukup diulang-ulang sebanyak 1 atau 2 kali lagi. Nah, struktur codingannya itu ini. Di sini ada file index HTML. Codingannya itu yang ini. Sampai sini. Ingin sampai sini, sampai sini, sampai sini, kemudian sampai sini, sampai sini. Nah, itulah dia teman-teman untuk index.html. Kemudian di sini ada style, di sini ada menu .css. Codingannya seperti ini. Ini ya, pertama dari sini sampai sini. Nanti di pause-pausekan aja. Terus sampai sini. Terus sampai sini ya. Oke. Kemudian sampai sini.
Oke, selanjutnya sampai sini. Sampai sini. Terus sampai sini. Misalnya sampai sini. Sampai sini. Sampai sini. Oke, untuk menu CSS-nya sampai situ aja codingannya. Kemudian di sini ada folder img, ini nanti di download ya, foldernya ini, filenya ini di download. Nanti link downloadnya ada di ini, tempat deskripsi video ini. Ini ada fonts, ini ada folder acme, di sini ada file ini nanti di download. Ini kita dapat dari pertemuan ke-12 kemarin, menu responsif. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya and see you next time.